Tuhan. Apa kabar semua? Saya yakin kita semua baik-baik, sehat-sehat di rumah. Dan puji Tuhan, puji syukur kita panjatkan karena kita dapat beribadah bersama-sama kembali walaupun secara online. Tapi saya percaya kita tetap dapat menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Sebelum melanjutkan ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji dan menyembah-Mu, kiranya Tuhan, pujian dan penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari sama-sama kita katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi saat-saat ini, kami mau terus percaya kepada-Mu Tuhan. Sebab kami sangat bersyukur akan kasih-Mu. Kami bersyukur akan cinta-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat, Allah selamanya. Siapakah yang dapat bisa
Tetesan darahmu buktikan besar cintamu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Mari sama-sama katakan. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagi kami. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu Tuhan. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku,
memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta siswa-siswa sekalian yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kita harus bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh diberikan kesehatan dan diberikan kemampuan untuk dapat mengikuti ibadah online SMA Kristen Pelita Kasih pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati kami sekalian bahwa kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir bersama kami pada saat ini, agar kami boleh dimampukan untuk memahami akan firman Tuhan, khususnya hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh memahaminya dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dari 1 Tawarik 22 ayat 2 sampai 10. Dan Mem akan membacakan ayat yang kelima. Nanti anak-anakku sekalian bisa membacanya sendiri ayat kedua sampai 10. Tetapi sebelumnya, pertama-tama Mem mau mengucapkan turut berduka cita atas beberapa peristiwa kecelakaan dan bencana yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Kita doakan agar Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan bagi para korban dan keluarganya. Dan kita juga mendoakan agar negara kita Indonesia senantiasa berada dalam kasih karunia Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah mempersiapkan masa depan. Mem akan bacakan pada ayat yang kelima. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab ini baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Segala sesuatu bila dipersiapkan dengan baik bisa berhasil. Sebaliknya, sesuatu yang tanpa persiapan akan gagal. Artinya, persiapan dan perencanaan yang matang adalah hal yang sangat penting. Inilah hal yang dilakukan oleh Daud untuk keluarganya. Merespon janji Tuhan atas kehidupannya dan keluarganya, Daud tidak tinggal diam. Ia mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depan keluarga dan bangsanya Israel. Meskipun kerinduan Daud untuk membangun bait suci tidak dikabulkan oleh Tuhan karena ada alasan tersendiri dari Tuhan, dia tetap memiliki antusiasme atas keinginannya tersebut. Sebelum ajal datang menjemputnya, Daud sudah mempersiapkan Salomo anaknya yang dikehendaki Tuhan untuk mewujudkan kerinduannya membangun bait suci bagi Allah. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini ada dua hal penting yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama yaitu Daud melakukan pengadaan bahan-bahan bangunan dan melibatkan orang-orang asing di negeri Israel untuk mempersiapkan material bangunan yang diperlukan.
Mereka dipekerjakan sebagai tukang-tukang pahat. Daud pun meminta pertolongan negeri Sidon dan Tirus untuk menyediakan kayu aras bagi pembangunan bait suci Tuhan. Daud juga mengupayakan persediaan bahan-bahan yang terbaik kualitasnya untuk pembangunan bait suci sebelum dia wafat. Daud tidak main-main untuk membangun bait suci Tuhan. Sebelum dia wafat, dia ingin sekali mempersembahkan suatu persembahan yang terbaik, yaitu pembangunan bait suci Tuhan dengan kualitas yang terbaik. Kita bisa membaca ini pada ayat yang kedua sampai yang kelima. Hal kedua yaitu sebagai raja, Daud memerintahkan Salomo anaknya untuk membangun bait suci. Daud menyampaikan kepada Salomo alasan utama Tuhan tidak berkenannya dia membangun bait suci. Alasannya adalah karena Daud telah menumpahkan banyak darah dalam peperangan, sehingga Tuhan tidak berkenan Daud membangun bait suci bagi Tuhan. Setelah memberi perintah kepada Salomo, Daud memberikan berkatnya kepada Salomo agar dapat membangun bait suci sampai selesai. Hal ini bisa kita baca pada ayat ke-6 dan ayat ke-6 sampai 10. Ikatan kekeluargaan antara ayah dan anak ini merupakan cerminan dari hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa perilaku hidup Daud menjadi contoh yang baik bagi kita, para guru, orang tua, dan bagi semua siswa. Bagi guru dan orang tua, marilah kita mempersiapkan anak-anak kita untuk mengarungi kehidupan masa depan mereka dengan rencana-rencana yang baik. Hal tersebut akan memotivasi mereka untuk mengerjakan juga hal-hal yang baik dalam kehidupan mereka dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi para siswa sekalian, hendaknya dari sekarang ini kalian harus mempersiapkan masa depan kalian dengan mengerjakan kewajiban kalian, baik sebagai pelajar, yaitu belajar dengan baik, dan sebagai anak, kalian harus menghormati dan patuh pada orang tua juga guru di sekolah. Terlebih, kalian harus taat dan patuh serta takut akan Tuhan. Dengan demikian, kehidupan dan masa depan kalian senantiasa akan diberkati oleh Tuhan. Kalian akan memperoleh masa depan yang baik dan indah, seturut dengan rencana Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan firman Tuhan pagi ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, puji syukur kami sudah boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami sudah boleh belajar dari Daud. Sebagai ayah, sebagai orang tua, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu masa depan untuk keluarganya, bahkan bangsanya Israel, dengan membangun bait suci Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan kami sekalian, agar kami baik sebagai guru, orang tua, maupun siswa dapat mempersiapkan kehidupan anak-anak kami untuk masa depan mereka, dan anak-anak kami sekalian juga boleh mempersiapkan masa depan mereka dengan penyertaan Tuhan saja dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka juga boleh senantiasa dekat dengan Tuhan dan juga boleh menyerahkan seluruh rencana kehidupan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat
Tuhan, firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia, di mana beberapa waktu belakangan ini telah terjadi begitu banyak kejadian, baik kecelakaan pesawat, gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus di beberapa penjuru Indonesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segenap keluarga korban agar mereka semuanya boleh diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menerima segalanya ini dengan lapang dada. Karena kami tahu semuanya ini adalah kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati segenap tim SAR yang bekerja untuk membantu para korban agar kiranya mereka juga diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Berkatilah Bapak Joko Widodo beserta Bapak Ma'ruf Amin, juga para menteri, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, agar mereka juga diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, serta akal budi yang berasal daripada Tuhan untuk dapat memimpin bangsa ini dengan baik, dan negara kami Indonesia juga boleh terhindar dari penyakit pandemi COVID-19 yang sedang juga terjadi di semua negara. Di Indonesia pun kami juga mengalami hal tersebut ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kami kesehatan untuk dapat terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, berkati kehidupan kami agar kami dapat melakukan tugas pekerjaan kami dengan baik di sekolah, di rumah. Juga berkati segenap siswa-siswi kami agar mereka juga terus bersemangat belajar dari rumah. Mereka juga boleh menjaga kesehatan mereka untuk dapat mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Berkati juga usaha dan pekerjaan dari orang tua mereka agar senantiasa berhasil dalam kasih dan anugerah Tuhan saja dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk Memjen sebagai kepala sekolah. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan, juga hikmat-Mu Tuhan, agar dapat mengerjakan tugas pekerjaan yang diberikan kepada Memjen dapat dikerjakan dengan baik. Berkati juga rumah tangga dari Memjen agar senantiasa berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan Memjen dan keluarga. Berkati juga Yayasan Pendidikan Anugerah Kasih agar senantiasa diberikan hikmat dari Tuhan untuk dapat menaungi sekolah ini dengan baik, juga mempersiapkan segenap fasilitas sekolah yang diperlukan untuk rencana ke depan dalam penerimaan siswa baru di tahun ajaran yang akan datang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan.
Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Memang benar Tuhan, sungguh indah apa yang Engkau rancang di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa sesuatu yang terbaik yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sudah menaikkan pujian kami sudah menaikkan pengagungan kami hanya kepada Engkau, Allah kami yang hidup di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami terlalu percaya bahwa firman-Mu memiliki kuasa untuk memulihkan kehidupan kami, memiliki kuasa untuk memberikan kekuatan kepada kami, memberikan pengharapan yang selalu baru dalam setiap hidup percaya kami. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu tetap berdoa untuk pihak yayasan dan kepala sekolah, Memjen, kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan, berikan hikmat ilahi nyata atas kehidupan mereka, sehingga pada saat mereka mengambil keputusan-keputusan, semuanya yang terbaik buat sekolah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa juga untuk semua guru dan staf pengajar Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau berkati mereka semua, berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Anak-anak didik kami juga Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau berkati, berikan semangat yang selalu baru sehingga mereka bisa memberi yang terbaik bagi studi mereka, dan hamba-Mu tetap berdoa untuk pergaulan mereka Tuhan, Engkau berkati semua, jauhkan mereka dari segala pergaulan yang sia-sia, tetapi biarlah mereka menjadi generasi-generasi yang militan di dalam Kristus, selalu berani berkata tidak buat dosa, dan selalu mempraktekkan kebenaran-kebenaran ilahi dalam kehidupan percaya mereka. Terima kasih Tuhan, orang tua mereka juga Engkau berkati, apapun yang diusahakan dan dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami percaya bahwa lewat sekolah ini Tuhan, akan lahir generasi-generasi yang smart, generasi-generasi yang cemerlang, generasi-generasi yang berkarakter Kristus. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.